4 3 2 1. Baik, di saat bulan puasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah di dalam berpuasa kita harus menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena dikhawatirkan, ditakutkan kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akan menjadikan pahala puasa kita habis. Maka mata harus kita jaga, telinga harus kita jaga. Kemudian masalah aurat, melihat aurat di pinggir jalan. Urusan aurat itu ada 2 kewajiban. Yang pertama, bagi siapapun, termasuk wanita atau laki-laki. Jadi jangan dianggap yang namanya aurat itu bagi kaum wanita saja. Seorang laki-laki melihat paha laki-laki juga aurat. Ya, maka aurat itu ada kewajiban menutup. Jadi para wanita punya kewajiban menutup auratnya di depan kaum laki-laki. Di sisi lain, kalau seandainya wanita itu kok tidak menutup aurat, kaum laki-laki punya kewajiban untuk kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kaum laki-laki itu harus menutup matanya. Jadi kita harus tutup mata. Artinya apa? Tidak memperhatikan, tidak melihat. Jadi kalau kita keluar, memang semua orang menyaksikan saat ini adalah di jalan-jalan saudari-saudari kita dari kaum muslimat yang semoga Allah segera menggiring mereka kepada kemuliaan menutup aurat. Mereka kaum muslimat ada yang tidak menutup aurat. Lah kita, bagaimana sikap kita sebagai kaum laki-laki? Kita tidak harus mencari-cari aurat. Kalau ada aurat tiba-tiba lewat di hadapan kita, Rasulullah menyebut lakal ula. Asalkan tidak kita cari, tidak kita kejar, kita tidak dosa. Yang dosa adalah yang membuka. Tapi sebetulnya urusan masalah orang melihat aurat atau tidak ini urusan kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, biarpun itu aurat di depannya, dia bisa saja mengalihkan, melihat ke bawah. Mohon maaf, jual beli, kami jualan baju. Yang beli baju adalah orang tidak menutup aurat. Saya bisa mengalihkan pandangan untuk melihat bajunya tanpa harus melihat orang yang beli. Sebenarnya gampang kalau orang mau. Begitu sebaliknya, kalau orang biarpun dia sembunyi dimanapun, akhirnya bisa bayangin aurat macam-macam. Jadi ternyata masalah menutup aurat, melihat aurat adalah kita ini harus ada kemauan untuk menghindar dari melihat aurat. Bukan berarti kita harus tinggal di rumah saja. Semakin kita banyak godaan di jalan, bagi kita semakin adalah besar perjuangan kita, dan itu ada nilai pahala. Kita menghindar, astagfirullahaladzim. Jadi orang tidak melihat aurat itu adalah tidak susah, asalkan orang mau. Apakah sekarang semua jalan dipenuhi oleh kaum wanita yang telanjang? Maaf, mustahil. Mungkin di sini ada 10 wanita yang tidak pakai baju, tapi di arah sana kan sudah ada lagi tempat yang tidak kosong atau tidak ada orang. Jadi sebetulnya itu tinggal kita punya kemauan atau tidak. Jadi sangat mudah. Tapi sebaliknya, kalau orang nggak ada kemauan menghindar dari aurat, biarpun di hadapannya aman, tidak ada aurat, dia ngelirik ke kiri, cari ada aurat. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sangat sederhana, tinggal kita bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita mencari-cari itu termasuk jenis dosa dan bisa menghapus pahala ibadah kita. Akan tapi kalau tiba-tiba benturan kita ketemu di pinggir jalan lalu kita beristighfar, istighfar dari hati, bukan lidah saja, matanya tetap bukan, tapi istighfar yang sesungguhnya, dan dia menghindar, mengenoleh, itu dia astagfirullahaladzim. Lihat, kalau kita lagi nyopir, jangan lihat orang yang naik motor di depannya. Kita bisa melihat jalan ke depan, hilang. Sebab namanya pandangan itu sangat mudah untuk dibuang kalau orang mau. Begitu sebaliknya, kalau tetap dijaga, biarpun kelihatannya ngelihat yang sana, pikiran ke situ, bisa lihat orang. Mohon maaf, kita tuh lihat ke depan, tapi pikiran kita ke kiri bisa. Coba sekarang. Nah, ini tinggal kita mau atau tidak. Jadi harus kita menghindar dari seperti itu. Masya Allah, mata, namanya mata ini adalah luar biasa. Dari mata itu akan tumbuh, nanti merasuk ke hati, dari hati nanti mikir macam-macam, nanti terjadinya banyak kemungkaran adalah berangkat dari mata. Baik. Berarti itu maksudnya membatalkan pahala puasa. Kalau memang dia dengan kebiasaan bermaksiat, iya. Kalau memang tidak sengaja, kalau tidak dosa. Tiba-tiba astagfirullahaladzim, tidak dosa. Tapi kalau mencari itu adalah termasuk jenis maksiat. Memang tidak ada tagnya bahwasanya maksiat itu menghilangkan pahala, tapi disebutkan bahwasanya ada orang yang hanya puasa itu dapat lapar dan dahaga karena dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan, termasuk tidak menjaga lidahnya dari dusta, dari lidahnya dari menggunjing, itu kan ada. Baik. Baik, terima kasih buat Pak Nur tadi ya, mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawabannya. Kemudian dengan mencicipi makanan, Bu, ada pertanyaan dari pelupuk. Baik, mencicipi makanan sama kaidahnya bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan. Mencicipi makanan boleh asal jangan ditelan. Cuman bagi seorang koki, kalau tadi orang memasukkan es krim ke dalam mulutnya hukumnya makruh. Memasukkan permen dalam hukumnya makruh karena tidak ada perlunya, namanya main-main. Tapi kalau seorang ibu yang masak atau seorang koki yang lagi masak, maka ia mencicipi makanannya tidak makruh lagi. Karena tidak makruh kalau tertelan nggak sengaja karena kepanasan, ketelan tidak batal. Ya, karena apa? Ini ada tujuannya yang jelas. Hanya hilang kemakruhannya.
Asal tidak ditelan. Kalau ditelan gimana? Ya batal. Enak aja, 1 sendok di sini, 1 sendok di situ, bisa 10 sendok, kenyang nanti. Jadi yang dimaksud para ulama mencicip makanan itu adalah makruh. Tidak makruh, boleh dan tidak makruh adalah mencicip hanya di lidah dan tidak ditelan. Kalau ditelan sama kaidahnya. Menelan adalah membatalkan puasa. Betul. Kemudian tentang ini Bu ya, tentang kebiasaan umat Islam yang ada di Indonesia tentang kenduri. Masalah beribadah. Kami setuju dengan ibu yang kami hormati, kami cintai bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Urusan ibadah sangat sempurna. Dan kita tidak perlu mengada-ngada urusan ibadah. Hanya kalimat mengada-ngada ini yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada pohon kelapa di Pontianak, bukan berarti itu menjiplak pohon kelapa yang ada di Jawa. Artinya ada. Kemiripan satu model bukan berarti itu harus niru. Itu harus paham. Kalau kita kami pakai baju batik, ya kan? Itu tidak pernah dipakai oleh Rasulullah, kan? Itu bukan berarti saya meniru baju batiknya orang-orang Hindu Buddha dulu, tidak. Jadi jangan semua yang mirip itu lalu dihukumi sama. Ini salah. Kalau orang mengatakan mirip sama. Jadi kelapa Pontianak dengan kelapa Jawa itu bukan berarti niru. Ya sudah, sana ada kelapa-kelapa. Jadi kalau Anda pakai baju batik gitu. Batik tidak pernah Rasulullah mengatakan pakailah baju batik misalnya ya. Itu bukan berarti misalnya kalau baju batik itu menjadi tradisi. Celana misalnya, dulu orang mengatakan celana tradisinya orang Belanda. Di saat kita pakai celana, bukan berarti kita langsung berarti kita sama dengan orang Belanda. Jadi mohon maaf, kemiripan bukan berarti harus dikatakan sama. Nah, termasuk di dalam urusan yang Anda sebut, yang ibu, yang saudari kami yang kami cintai sebut adalah masalah kenduri. Kita harus tahu apa itu kenduri. Kenduri adalah selamatan bahasa kita. Tidak tahu terserah istilahnya kenduri tak apa. Yang melakukan adalah umat Islam. Dan yang waktu datang di dalamnya itu adalah tidak pernah menyebut yang namanya Brahma, Siwa atau Wisnu. Tidak pernah. Dan tidak pernah menyebut danyangan. Tidak pernah menyebut yang bau rekso tanah ini. Tidak ada. Tidak ada kalimat itu semuanya. Kecuali para dukun-dukun yang masih dengan kalimat-kalimat itu. Tapi yang dilakukan kenduri atau nama selamatan atau yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini adalah isinya coba bersedekah. Dan bersedekah adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan dikatakan ini adalah tradisi Hindu. Ini adalah berlebihan. Karena apa? Orang itu membuat syukuran. Selamatan itu terserah namanya kenduri tak apa. Kalau kami melakukan syukuran, orang Hindu melakukan syukuran, lalu kita larang syukuran. Orang Hindu melakukan syukuran dengan sebuah bentuk syukuran. Lalu kita juga melakukan yang sama. Apakah langsung kita katakan kita meniru orang Hindu? Oh tidak. Jadi kita ada. Di dalam Islam sendiri ada bersedekah. Itu ada. Misalnya, saya selamatan kenduri. Kenapa? Mau pergi. Saya kenduri mau pergi. Oh, Hindu Buddha. Astagfirullahaladzim. Apakah tidak tahu Rasulullah sudah menyebutkan as-sadaqah tadfa'ul bala? Bersedekah itu menolak bala. Saya membuat makanan untuk saya hadiahkan kepada orang yang datang, yang berkunjung kepadaku minta doa. Bagaimana? Kita sebut kenduri itu nama saja, bahasa Jawa atau bahasa apa. Jadi kita harus hati-hati di saat menghukumi orang itu, jangan langsung hanya mirip. Orang Hindu melakukan yang sama. Bukan semua yang dilakukan, bukan semua kemiripan sama. Orang Hindu juga duduk, berarti bukan semua orang yang duduk harus Hindu, kan tidak. Jadi ini hanya kesamaan. Isinya itu apa? Kan begitu. Jadi kadang-kadang orang tergopoh-gopoh menghukum orang lain dengan kalimat ini adalah keluar dari Islam, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, ini adalah kecerobohan. Harus dicermati. Orang kenduri adalah, misalnya ada kenduri selamatan karena apa? Kalau bahasa Jawa itu weton. Weton itu misalnya kalau orang lahir rebulgi itu. Sebetulnya bukan karena rebulginya, ingin terus dia continue di dalam bersedekah. Diganti saja, misalnya saya lahir rebulgi, kalau misalnya kalian ngerti rebulgi kelawan paengpon ya, yang ngerti itu ya, yang ngerti Pak weton itu, mungkin ada orang boleh hari Senin saya sedekah. Kenapa harus hari Senin? Biar enak hitungannya. Bukan berarti itu ikut Hindu Buddha. Jadi ini adalah misalnya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu adalah bahasa yang tidak ada di dalam, misalnya Sunday, Monday, misalnya ya, lupakan Sabtu, Ahad bahasa Islam. Jadi orang Inggris bukan berarti mereka ikut jadi Kristen semua gara-gara pakai Sunday, Monday ya. Tidak. Jadi mohon maaf. Jadi semua masalah itu kan harinya orang ini. Kita selama ini pakai Januari, Februari, itu harinya orang Nasrani. Kalau kita pakai Dzulqa'dah, bagus kita pakai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bukan berarti semua orang mengatakan hari ini acara kita pada tanggal 18 berapa? 21 Agustus. Kristen, Nasrani, tidak boleh begitu. Ya tidak ya akhi, ya ukhti yang kami cintai. Jadi semua ada aturannya. Tidak mudah orang mengatakan ini. Memang benar kita sama kaidahnya. Semua yang mengada-ngada di dalam Islam adalah bid'ah.
dolalah, sesat. Cuman bagaimana kita mengatakan itu bid'ah, dolalah? Orang kenduri bukan, asalkan niatnya benar. Dan di situ niatnya apa? Ini niat sedekah. Semoga anak yang mau pergi itu selamat, yang mau haji ini selamat, atau mungkin yang selama ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin, istilahnya tahu, ngirim doa kepada orang meninggal dunia. Itu adalah juga tidak ada masalah, karena doa nyampe. Kemudian pahala sedekah juga nyampe, disepakati oleh ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan pahala sedekah nggak nyampe. Kalau saya sedekah bahasanya, saya sedekah makanan ini, ya pahalanya saya sampaikan kepada orang mati, disepakati semua. Termasuk orang yang anti tahlil pun mengatakan harus. Karena apa? Disepakati ulama. Ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi, saudari kami, Masya Allah, kami senang jika ketemu dengan orang yang semangat untuk Quran hadis. Memang kita tidak bisa lepas dari itu. Dan sempurna. Cuman siapa yang bisa menjelaskan Quran hadis? Ulama. Ulama itu mana? Orang yang telah guru kita, sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka yang menerjemahkan itu semuanya. Terima kasih, dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berarti untuk berpegang kepada sunnah itu seperti apa. Bukan langsung ibu membaca kitab hadis, tidak, mustahil. Ustadz zaman ini, anggap saja Ustadz di Cirebon ini, yang paling pintar di Cirebon, nggak bisa semua urusan agama langsung Quran hadis. Pasti ngintip ilmunya ulama. Harus kita kembali kepada ulama. Jadi, kenduri adalah asalkan caranya benar, mengundang orang, makan, lalu berdoa, itu bukan sesuatu yang syirik, apalagi dikatakan atau bid'ah, atau keluar dari Islam, apalagi dikatakan sebagai meniru orang Hindu. Oh tidak. Baik pemirsa, kita nantikan lagi partisipasi pemirsa Cirebon TV di rumah. Tentunya tetap di 0231 375 5333. Dan 3 penanya lagi kita akan tampung dan kita nanti akan jawab lagi. Di 0231 375 5333 pemirsa, kami nantikan partisipasi pemirsa semua. Ya, kelihatannya belum ada yang masuk, Bu ya. Sementara belum ada yang masuk, Bu. Tadi ada pertanyaan, Bu ya, tentang apa? Memasukkan obat. Kita sudah ada penanya, Bu. Baik, kita terima saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Eli di Perumnas, Pak. Eli di Perumnas ya, Bu? Iya. Ya, maka pertanyaannya, Bu? Misalnya kalau untuk seorang wanita yang sedang hamil, bisa ya biasanya 1-2 bulan gitu kan, lagi menstrual, gitu ya. Mohon maaf, Ibu, agak diperkeras lagi, Bu, suaranya, Bu, agak diperjelas. Iya. Kalau seorang ibu yang sedang hamil muda, Ibu hamil muda? iya, 1 bulan, 2 bulan, itu kan biasanya masih sering mual ya. Mual, iya. Iya, ngidam kalau kata orang ini. Terus apakah dia punya kewajiban puasa? Nah, kalau sampai dia tidak puasa, dia tuh kena kewajibannya untuk fidyah saja atau juga mengkodok. Baik. Ya. Baik, Pak. Baik, Ibu. Ya, Pak Ustaz. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita nantikan lagi 2 penanya lagi sebelum kita jawab di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, kelihatannya putus ya. Ya, baik, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Putus lagi ya. Baik, kita nantikan lagi pemirsa di 2 penanya lagi ya sebelum kita jawab. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, Bapak? Agak diperkeras sedikit, Pak, suaranya, Pak. Kita di sini kurang jelas. Ya, Sauki. Saufi, di mana, Bapak Saufi? Di Bode. Di Bode, ya. Baik. Pertanyaannya, Bapak? Ya, ini kan lagi puasa. Terus mimpi keluar air mandi. Itu cara mandinya gimana? Keluar air mani, cara mandi ya yang tanyakan. Itu kan harus di lubang-lubang itu. Di siang hari? Ya. Iya, di siang hari. Di siang hari. Baik. Baik.
Ada lagi? Ya. Baik, terima kasih Pak Sofi di Bodek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penanya lagi kita nantikan di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Allah. Hamba Allah di? Ya. Ya, baik. Ini Pak, kami mau tanya, kalau kami ini ada kebanyakan zakat saya, zakat mal masih zakat mal. Oh, zakat mal. Ya, itu umpamanya kalau zakatnya sudah dapat, sorry Pak, untuk di yang lima haknya, tapi untuk ladang punya kipas musola itu Pak ya. Mohon maaf Pak, diulang lagi Pak. Kurang begitu jelas Pak. Kita diulang lagi agak keras suaranya sedikit. Tentang zakat mal. Oke Pak. Jadi setelah sawit. Hah? Putus-putus Bapak. Suaranya putus-putus. Mungkin Bapak pakai HP, mungkin bisa cari tempat yang agak luas agar tidak putus-putus. Kan Bapak, kebutuhan sholat itu. Zakatnya tadi dipindahkan, Zakat mal dipindahkan untuk Ya. kebutuhan musola. dipindahkan untuk kebutuhan musola gitu maksudnya. Halo? Ya bisa nggak? Di musola itu. Oh, di musola gitu. Zakatnya berarti kepada musola. Untuk angin. Beli kipas angin musola. Ya, beli kipas Oh angin. iya, baik-baik. Ya, Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Baik, Bu, ya, sudah ada 3 penanya, Bu, ya. Yang pertama tentang ibu muda, ya. Ibu yang hamil muda, apakah masih punya wajib puasa? Baik. Dan kalau memang misalnya itu, Nanti Ibu yang kami hormati, yang kami cintai, bahwa nanti ada episode berikutnya. Siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Itu juga rumus. Kalau seandainya Ibu mendengar yang akan kita sebut, niscaya Ibu tidak akan bertanya. Tapi karena Ibu belum mendengar, yang salah kami, belum disampaikan, jadi kami harus menjawab. Ada rumusnya nanti Ibu. Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa? Itu ada 9. Dan nanti Ibu hafal pertemuan yang akan datang insya Allah. Termasuk diantaranya orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang hamil dan menyusui. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, bahasanya innallaha wada'a 'anil hamili awil murdi'i as-siyama. Allah membebaskan bagi orang yang hamil dan menyusui puasa. Ini adalah ada. Jadi orang hamil boleh meninggalkan puasa. Ibu kalau memang berat, mual-mual, boleh tidak berpuasa. Cuman bagaimana nanti? Dia mengqadha atau dengan fidyah? Jawabnya adalah dilihat waktu ibu hamil atau waktu ibu menyusui. Ibu itu berat terhadap bayi atau karena ibu sendiri? Kalau ibu merasa berat, mual, capek, lemes, berarti ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Maka di saat itu ibu memang boleh buka kalau nanti ingin setelah selesai Ramadan nanti. Jadi saat ini ibu boleh berbuka puasa, tidak berpuasa. Dan setelah Ramadan nanti ibu cuman punya kewajiban mengqadha saja. Tidak ada fidyah. Karena apa? Ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Tapi berbeda kalau ibu nyantai, saya mah kuat. Cuma saya kasihan dengan bayi ini loh. Berarti ibu mikir orang lain kan? Selagi mikir orang lain, sebetulnya ibu nggak usah mikir diri sendiri dulu. Tapi diri sendiri ibu sehat, baik, tidak ada masalah kalau puasa. Tapi ibu mikir bayinya takut tidak sehat. Karena ibu mikir orang lain, maka ibu pun boleh berbuka puasa. Karena ibu dalam keadaan hamil dan khawatir terhadap sang putra, janin. Maka ibu nanti setelah Ramadan, ibu punya kewajiban mengqadha plus membayar fidyah. Jadi membayar fidyahnya itu karena apa? Ibu tidak takut terhadap ibu sendiri. Tapi kalau ibu takut oleh ibu sendiri, maka fidyah ini tidak ada. Dan fidyah itu adalah membayar 1 mud. 1 mud itu sekitar 6,7 on. Setiap 1 hari puasa, 1 mud. Atau 6,7 on diberikan kepada orang fakir. Jadi ibu, karena ibu kelihatannya yang bertanya tadi takut mual dan sebagainya, ya ibu berat ya. Maka ibu takut terhadap diri ibu sendiri, maka ibu boleh berbuka saat ini, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Nanti ibu setelah selesai ibu tidak punya udzur lagi, maka ibu qadha saja tanpa harus ibu membayar fidyah. Baik. kemudian yang pertanyaan kedua, Bu, tentang
cara mandi karena keluar air mani? Sederhana sebetulnya, nggak ada bedanya. Oh ya, tadi memang masalah sesuatu yang masuk ke dalam telinga, mulut itu membatalkan puasa kalau memang disengaja ya. Yang tidak disengaja termasuk jenis dimaafkan adalah seperti ini. Kalau orang mandi besar hukumnya kan wajib. Kalau orang mandi besar hukumnya adalah wajib. Kalau ada orang mimpi di siang hari, lalu dilihat keluar mani, dia mau sholat zuhur, harus mandi besar. Maka langsung saja mandi besar dengan wajar, mengguyur air ke kepala. Selesai. Kalau ternyata ada air yang masuk, nggak sengaja, tidak disengaja dimasukkan, tapi karena Anda mengguyur mandi besar tadi, maka itu dimaafkan. Nah, seperti hanya wudhu, karena Anda melakukan yang wajib. Karena melakukan yang wajib, akibatnya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda main-main, renang di siang hari bulan Ramadan, kenapa? Nyantai, saya hobi renang, nyelam masuk telinga, batal tuh puasa. Tapi karena Anda pengen mandi besar, itu dimaafkan. Seperti orang wudhu tadi. Wudhu itu karena wudhu itu sunnah, maka kalau ketelan tidak batal. Karena mandi besar adalah perintah wajib, maka kalau masuk ke telinga atau tiba-tiba keselak, itu tidak membatalkan puasa. Mandi biasa, tidak ada masalah. Baik, yang ketiga adalah tentang zakat mal yang digunakan. Zakat mal, kita harus tahu masalah zakat. Kami juga ingin menghimbau, semoga masih ada pertemuan 3 kali Jumat. 2 kali? Masih. 2 kali Jumat? 2. Baik, kalau masih ada, nanti insya Allah di akhir kita akan berbicara tentang zakat fitrah. Siapa orang yang berhak menerima? Jangan sampai salah. Orang menerima zakat sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Innama shadaqatul fuqara, orang fakir miskin, orang punya hutang, ini ada 8 orang. Ini harus diperhatikan dan dijaga, dihormati apa yang disebut oleh Allah. Fakir miskin, maka kiai tidak boleh menerima zakat. Ustadz tidak boleh menerima zakat, kecuali ustadznya fakir. Tapi kalau fakir jangan pakai gelar ustadz. Fakir, saya fakir. Saya melarat. Sekarang ustadz menerima zakat, sama zakat mal, zakat fitrah, bukan diberikan kepada ustadz. Ustadz mobilnya banyak, ini masih menerima zakat, musibah. Ustadz fakir, tapi tidak usah pakai gelar ustadz. Kenapa ustadz ini dikasih? Bukan karena keustatannya, tapi karena kefakirannya. Ada orang memperlebar masalah fisabilillahi. Muskilah problem as-sa'i, orang yang berjalan, orang yang mencari nafkah, lin nafaqati, orang yang berusaha mencari nafkah itu fisabilillah. Disebut oleh Nabi Muhammad, orang cari rizki itu juga fisabilillah. Ini dimasukkan orang terima zakat. Enak aja orang bisnismen kaya raya untuk apa? Cari nafkah. Saya boleh menerima zakat. Oh tidak. Jadi jangan diperlebar urusan fisabilillah ini. Fisabilillah itu adalah orang yang jihad di jalan Allah, perang dan tidak dapat gaji. Tentara yang ada di Indonesia nggak boleh ngambil zakat, biarpun di saat perang. Karena apa? Sudah dapat gaji. Sukarelawan itu. Coba kalau kiai saingan sama fakir miskin, yang menang siapa? Menang kiai, fakir miskin nggak dapat nanti. Jadi harus perhatikan, kiai tidak boleh menerima zakat. Dan kalau Anda membayar zakat kepada kiai tidak jatuh zakat, Anda seperti orang belum bayar zakat. Kecuali kiai yang fakir, harus perhatikan lebih dari yang lainnya. Karena dia ngajar, fakir, tidak cukup kebutuhannya. Masya Allah, makan pun pas-pasan. Ya terlaluan kalau tidak dikasih. Tapi dikasihnya bukan karena kekiaiannya. Ini kebetulan kita ingatkan sekali. Masjid tidak berhak mendapatkan zakat. Tidak boleh masjid menerima zakat. Zakat sudah jelas. Gara-gara masjid menerima zakat, orang jadi pelit. Benar ini, coba dibuktikan ini. Gara-gara masjid menerima zakat pelit. Sebab ada orang mau ngasih sedekah, misalnya ada seorang suami mau nyumbang ke masjid. Apa kata istrinya? Kan hari raya ini dapat zakat tuh. Dan tidak jadi tuh. Karena tahu orang pada ngasih zakat. Karena salah. Membayar zakat ke masjid tidak sah. Masjid bukan tempat memberi zakat. Kiai bukan tempat memberi zakat. Ini sering salah. Zakat berikan kepada yang berhak, fakir miskin. Sebetulnya ilmu zakat harus ada ilmunya. Maka jangan senang kita mengumpulkan zakat fitrah, zakat mal, badan pengumpul zakat dan sebagainya. Harus ada ilmunya. Kalau tidak menyalurkan di tempat yang salah, hukumnya haram. Tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan senang kita jadi panitia zakat. Ini harus ada ilmunya. Kepada siapa kita beri? Fakir, miskin. Maka harus disalurkan di sini. Harus ada manajemen membagi zakat, itu ada. Kalau manajemen mengembangkan hibah dan infak sedekah yang bukan zakat, boleh dibuat rumah sakit dan sebagainya. Tapi zakat ini, fakir miskin sudah butuh ini. Jangan sampai fakir miskin, saya mau berobat, tolong. Nunggu saya buatkan rumah sakit dulu. Ya nggak benar, mati dulu itu orang. Jadi ada masalah manajemen zakat itu sangat jelas. Kalau pengen bangun rumah sakit, ambil tempat melalui yang lain, bukan dari zakat ini. Banyak fakir miskin, subhanallah. Kalau pengen tahu, kita tunjukkan, kita kampung-kampung. Ada orang cari makan susah. Ada orang tidak bisa berjalan, dia makannya pas-pasan. Mau kita bangun ke rumah sakit dulu. Tolong ini dahulu. Ya,
Jadi manajemen zakat adalah jelas. Masjid tidak boleh menerima zakat. Anda sebagai pengumpul zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah sama. Yang menerima adalah sama, tidak boleh diberikan kepada kiai atau ustadz. Mohon maaf, ada di sebagian di Jawa Barat ini ada orang sudah langganan kiai menerima zakat. Dan ternyata kita dikagetkan suatu ketika, alhamdulillah sekarang udah pada tahu. Kita malam-malam itu dibikin capek oleh orang-orang, ternyata di tempat kita dikirim berkarung-karung. Katanya Pak, zakat fitrah buat Buya. Loh. Langsung dicari alamatnya mana? Enggak. Kalau saya suruh bagi, saya bagi. Tapi kalau diberikan ke kami tidak berhak menerima zakat. Dan zakatnya tidak sah. Ini menunjukkan ada tradisi di sini. Salah tidak. Kiai tidak boleh menerima zakat. Kalau kecuali melarat, tapi karena kefakirannya, jangan disebut kekiaiannya fakir. Fakir zakat selesai. Dan juga ada sebagian beberapa ada ngasih orang satu amplop besar berapa? Ini jutaan ya, karena zakatnya orang kaya. Salah. Bahkan ada orang sebagian tanya, Buya ini untuk zakat untuk Buya. Oh enggak. Jangan diberikan zakat. Pondok tidak diberikan zakat. Pondok tidak boleh terima zakat. Berikan kepada yang berhak. Ini kalau ke tempat kami Al-Bahjah tidak terima zakat. Tapi kalau suruh membagikan zakat, kita banyak fakir miskin di kampung-kampung sana. Kalau membagikan zakat, mangga. Misalnya pesan Buya, tolong bagikan zakat kepada yang berhak. Ada. Tapi kalau ini zakat untuk pesantren, tidak. Karena pesantren tidak boleh menerima zakat. Salah, Anda jangan kirim. Dan banyak orang salah alamat kita. Bahkan kalau ada orang ngomong zakat, tarik lagi. Kecuali saya harus bagi. Dan alhamdulillah lancar semuanya tanpa harus uang zakat nih. Malah banyak. Karena apa? Zakat ini adalah bukan bagian kita, bukan jatah kita. Jadi anak-anak yang makan di tempat kita bukan dari zakat. Kecuali ada orang diam-diam bola alam, saya tidak tahu. Yang jelas kalau ngomong zakat langsung kita tolak. Kecuali beliaunya ngomong tolong dibagikan kepada orang berhak. Karena kita banyak orang sakit yang saat ini di bawah pantauan teman-teman tim Al-Bahjah, orang ini sakit fakir ada. Kalau ada orang punya zakat pengen disalurkan kepada tempat yang tepat ada. Tapi ingat, bukan untuk Al-Bahjah. Pesantren tidak boleh menerima zakat. Jadi jelas penanya bahwasanya masjid tidak boleh menerima zakat. Itu yang menjadikan orang kaya pelit itu. Kenapa? Mau nyumbang, kata istrinya, sudah dapat zakat masjidnya. Nggak jadi nyumbang-nyumbang. Tapi kalau sudah masjid ini tidak boleh menerima zakat, terus gimana? Kipasnya nggak ada. Saya nyumbang kipas. Selesai. Bukan dari duit zakat. Selesai, dijamin itu kalau percaya dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi begini saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 22:30. Itu artinya kita harus segera menyudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah pertemuan kita akan berlanjut untuk malam Jumat ke depan. Yang jelas dan pasti kita sudah akan mengagendakan tentang 9 orang yang boleh berbuka atau meninggalkan puasa. Dan juga nanti ada diklat khusus mungkin Bu ya, yaitu tentang zakat ya. Boleh di nanti. Malam Jumat terakhir sebelum menjelang Ramadan. Dan sebelum penutup, oleh karena itu kami persilakan kepada guru kita Bu Yahya untuk menyimpulkan segala sesuatunya, atau mungkin juga langsung ditutup dengan pembacaan doa. Baik, insyaallah masalah kesimpulan, insyaallah para pemirsa semuanya sudah bisa menyimpulkan karena sangat gamblang dan jelas. Tinggal beberapa pertanyaan mungkin bisa disusulkan pada pertemuan yang akan datang. Hal-hal yang ada kejanggalan dan juga bisa nanti menghubungi, mungkin bisa langsung ke pesantren Al-Bahjah atau bisa mendengar radio. Kita juga ada radioku pesantren, radioku 107,9 atau 108 FM. Itu juga ada langsung siaran tentang dakwah ya. Jadi Masya Allah nanti Insya Allah termasuk acara malam hari ini akan dirilis oleh radio KCBS 98,5, radioku 107,9 dan juga Cirebon TV Insya Allah. Dan kalau sudah masuk radioku nanti akan dirilis beberapa radio di Nusantara, termasuk di Bontang, di Balikpapan, ada di Jawa Timur ada. Biasanya dirilis oleh beberapa radio. Jadi insya Allah semakin besar manfaatnya pengajian kita ini. Dan jangan lupa didoakan agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini saja. Dan juga kunjungi di www.buyahya.org. Kemudian jangan lupa pengajian setiap sore di pesantren Al-Bahjah jam 4 sore. Jam 4 sore setiap hari di bulan Ramadan. Di luar Ramadan setiap Sabtu dan Ahad pagi 6:30. Ini saja. Dan juga jangan lupa malam iktikaf nanti di At-Taqwa alun-alun Cirebon ya. Malam 20 ke atas ya, 20 bukan 21 saja, bukan malam ganjil tok, malam genap 20 ke atas kita mengadakan iktikaf bersama di Masjid At-Taqwa alun-alun Cirebon seperti ya tahun yang lalu. Dan alhamdulillah banyaknya jamaah itu menjadikan kita bersemangat untuk bersama-sama memohon kepada Allah di malam Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berkailah hari-hari kami, malam-malam kami ya Allah.
Terimalah ibadah kami Allah, dan jadikanlah kami orang yang mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Muliakan kami di bulan Ramadan ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, patuh dengan perintahmu dan perintah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kuatkanlah, kokohkanlah kami dalam menjalankan kitabmu ya Allah, dan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari bid'ah yang menyesatkan ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami semua bimbingan dan petunjukmu ya Allah. Semua ya Allah yang mendengar suara ini, yang menghadiri acara ini, yang ikut menyaksikan acara ini Allah, dan yang tidak pun ya Allah, berikan kepada mereka barokah, berikan kepada mereka nikmat, berikan kepada mereka rahmat. Jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Ramadan ini Allah. Jauhkan mereka dari kemaksiatan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah, dan jaga akidah kami, jaga iman kami ya Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah ya Allah. Jagalah akidah kami, iman kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali iman ada di hati kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa indah dalam hidup kami, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah di bulan Ramadan ini dan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua adalah husnul khotimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian pemirsa program acara pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Buya Yahya dapat bermanfaat dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kembali kami mengingatkan kepada pemirsa Cirebon TV semua bahwasanya di majelis kami, di Majelis Al-Bahjah, setiap hari pukul 4 sampai dengan pukul 5 ada pengajian rutin dan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Dan juga bagi pemirsa yang tidak bisa menghadiri juga bisa langsung mendengarkan di Radio Kusos 7,9 FM. Baik, pemirsa Cirebon TV di rumah, semoga apa yang telah kita gelar pada malam hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan akhirnya kami akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.